Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mudatsir. Pada kesempatan dan pertemuan ketiga kali ini saya akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Sering juga disebut dengan ebi, tapi bukan ebi udang ya, yang untuk dimakan itu. Ya, pertama saya akan membahas tentang ejaan. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi berupa kata dan kalimat dalam bentuk tulisan dan tanda baca. Yang kedua, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan ejaan. Kalau kita membahas tentang sejarah dan perkembangan, itu sudah 7 kali diganti ya, yang namanya ejaan ini. Ejaan yang pertama ada yang namanya ejaan Van Ophusen, dan itu pada tahun 1901. Kemudian berubah lagi menjadi yang kedua adalah ejaan Suwandi, atau ejaan ini sering juga dikatakan dengan ejaan Republik, itu pada tahun 1947. Kemudian yang ketiga ada namanya ejaan Pembaharuan. Ejaan Pembaharuan ini belum sempat ditetapkan pada tahun 1956, itu pada saat Kongres kedua di Medan. Nah, kemudian ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini adalah ejaan Melayu Indonesia. Ejaan Melindo ini juga belum sempat diresmikan karena adanya perkembangan situasi politik yang cukup lama. Kemudian yang kelima itu ada ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ini sering disebut dengan LBK. Ejaan ini pada tahun 1966. Nah, ejaan ini ada agar terwujud yang namanya ejaan yang disempurnakan. Kemudian poin keenam ada ejaan yang disempurnakan, atau yang sering kita sebut selama ini dengan yang namanya EYD. Nah, ini cukup lama sekali kita menggunakannya sampai terakhir itu pada tahun 2016, karena di 2016 ada lagi ejaan ketujuh yang disebut dengan EYD, ejaan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita membahas tentang EDI ya, EDI ini sebenarnya sudah ada pada tahun 2015, cuma kita gunakan itu pada tahun 2016. EBI ini disahkan oleh menteri kita yang bernama Pak Anies Baswedan tentang penerapan kaidah EBI. Itu ada 28 poin. Yang pertama ada huruf kapital, yang kedua ada huruf miring, yang ketiga ada huruf tebal, yang keempat ada kata dasar, yang kelima ada penulisan kata berimbuhan, yang keenam bentuk kata ulang, yang ketujuh itu ada penulisan gabungan kata, yang ke-8 ada kata depan, yang ke-9 ada tentang partikel, yang ke-10 itu kita membahas tentang singkatan dan akronim, yang ke-11 ada angka dan bilangan, ke-12 ada kata ganti, yang ke-13 ada kata sandang, yang ke-14 ada tanda titik ya, 15 tanda koma, ke-16 titik koma, 7 titik 2, 18 tanda penghubung, 19 ada tanda pisah, ke-20 ada tanda tanya, 21 ada tanda seru, 22 ada tanda elipsis atau penghilangan, kemudian poin 23 ada tanda petik. Nah, yang ke-24 ada tanda petik tunggal, yang ke-25 ada tanda kurung ya, 26 ada tanda kurung siku. Nah, yang ke-27 ada garis garing ya, atau juga garis miring. Yang terakhir ke-28 adanya tanda penyingkat atau yang disebut juga dengan apostrof. Oke, 28 poin sudah saya bacakan. Pembahasan saya cukup sampai di sini. Selanjutnya saya akan membuka kuis. Nah, silakan didengar dan disimak baik-baik sebelum dijawab ya. Bagian ingin menjawab bisa melalui link Classroom. Apa perbedaan dari singkatan dan akronim ya? Jadi perbedaan dari singkatan dan akronim beserta contohnya. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe ya.